Kita tahu sekarang kondisi ekonomi nasional kita semuanya ini udah dibicarakan di mana-mana berulang kali. Kita tidak sedang baik-baik saja dan that's true. Kita sedang mengalami decreasing economic return. Kita tahu bahwa perempuan yang berdaya pasti perputaran ekonominya kembali lagi untuk memberdayakan keluarganya, ke anak-anaknya, ke suaminya, ke pendidikan anak-anaknya dan lain sebagainya. Sehingga bagi saya perempuan adalah kunci peradaban dunia. Nah, terus Indonesia itu mau apa sih sebenarnya? Mau di mana sih? Ngerti nggak? Positioning ekonomi kita itu mau di mana? Kita itu memaksa dunia luar tuh mau beli apa sih sebenarnya ke kita? Jangan hanya menggelembungkan data aja. Ngerti nggak maksudnya? Jangan hanya menggelembungkan data, tapi tolong be real. Gini ya Mas, kalau kita melihat bagaimana kita membangun ekonomi nasional secara makro, kita itu nggak boleh hanya memikirkan, membahas, mengerjakan hal-hal yang sifatnya makro aja. Kalau kita bahas ini sama analoginya seperti Indomie, kita bahas cuman bungkusnya aja, plastiknya aja, tapi tepungnya, mie-nya kita nggak sentuh sama sekali. Nah, pemikiran ini yang membuat saya dari awal sebelum terjun ke politik, ini bentuk saya mencintai Indonesia. Bagaimana ekonomi nasional ini itu tumpuannya bukan ekonomi makro, bukan yang ada di pusat, tapi adalah ekonomi-ekonomi yang ada di kehidupan masyarakat, yaitu UMKM. Maka kita harus paham dulu, ekonomi mikro ini adalah tumpuan ekonomi nasional kita. Kita tahu sekarang kondisi ekonomi nasional kita semuanya ini udah dibicarakan di mana-mana berulang kali. Kita tidak sedang baik-baik saja dan that's true. Kita sedang mengalami decreasing economic return. Menurun. Karena apa? Karena ternyata selama ini yang kita bahas tuh hanya ekonomi makro. Kalau kita ngomong hilirisasi, udah berhasil belum? Belum. Kita ngomong tuh kebijakan yang kemarin, tol laut, apa segala macam untuk mempermudah rantai pasok dan lain sebagainya. Belum jalan juga, karena apa? Ekosistem ekonominya belum terbentuk. Kita selalu ngomong hilirisasi. Kita bahas di hilirnya aja, gimana ini barang bisa dijual, tapi hulunya nggak disiapin. Nah, kenapa saya fokus ke pemberdayaan UMKM, utamanya perempuan, menyiapkan agar hulunya ini disiapkan dengan baik sehingga ini bisa berkelanjutan gitu dijualnya, di hilirnya. Entah itu di pasar domestik maupun di pasar global. Contoh, pesan kelapa aja. Mungkin di pengiriman pertama berhasil, kita kirim misalnya ke Kanada, kita kirim misalnya ke Arab Saudi. Pengiriman kedua belum tentu ada barangnya, karena hulunya belum disiapin. Nah, ini yang menurut saya, ekonomi mikro ini harus diperbaiki dulu. Dan harus ada orang yang concern, benar-benar concern dan konsisten. That's why, aku mau ambil peran ini gitu. Tanpa aku berpikir aku akan masuk ke politik pada waktu itu. Nah, kemudian kenapa harus perempuan? Kita tahu bahwa perempuan yang berdaya pasti perputaran ekonominya kembali lagi untuk memberdayakan keluarganya, ke anak-anaknya, ke suaminya, ke pendidikan anak-anaknya dan lain sebagainya. Sehingga bagi saya perempuan adalah kunci peradaban dunia. Sehingga perempuan yang kita didik, kita dampingi, kita bina, mereka akan mampu setidaknya mengurangi garis kemiskinan yang diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya. Dan ini terbukti di Trenggalek sendiri ketika saya fokus pada pendampingan ekonomi mikro, khususnya perempuan, ternyata PAD Kabupaten Trenggalek itu meningkat dari 9 miliar menjadi 500 miliar per tahun. Itu karena sumbangsi terbesarnya adalah perputaran ekonomi mikro. Dan rata-rata yang berperan siapa? Ya UMKM perempuan itu. Nah, ini udah ada contoh baik loh di Kabupaten Trenggalek. That's why I always told in every moment bahwa ayo ketika kita membicarakan bagaimana merubah Indonesia, bagaimana memperbaiki ekonomi nasional, ayo jangan hanya membicarakan bungkusnya aja. Jangan hanya membicarakan kebijakan makro aja. Yuk kita fokus siapkan hulunya. Kita fokus di ekonomi mikronya.
Misalnya kita ngomong nelayan kan juga UMKM nih. Jangan hanya fokus pada produktivitas nelayannya, tapi gimana nelayan ini punya tambahan pendapatan dari setiap barang yang berhasil dijual. Nah kalau ini terjadi sebenarnya ekonomi kita itu baik-baik aja, nggak akan terpengaruh geopolitik, nggak akan terpengaruh geoekonomi. Yang jual sate adalah UMKM, yang jual keripik singkong adalah UMKM. Kalau ini udah berjalan perputarannya di daerah itu nggak ada krisis mas. Mau gonjang-ganjing kayak gimana pun dunia ini, kita tetap aman. Maka sebenarnya hari ini terbukti saat perang dagang efeknya begitu luar biasa nih, multiple efek ke Indonesia. Dari negara-negara berkembang yang tadinya bisa ekspor ke Amerika, mereka nggak bisa ekspor ke Amerika. Contohnya kayak China, mereka nggak bisa lagi ekspor ke Amerika. Akhirnya mereka jadiin Indonesia ini menjadi the next market yang sangat potensial karena kita kan, masyarakat kita itu meskipun nggak punya duit tapi konsumtif banget gitu loh. Pengennya beli, duit habis. Ya kita di rumah aja tapi begitu ada duit kita pengen beli. Sangat very konsumtif gitu. Konsum semua produk ataupun jasa. Sehingga Cina ini lagi membidik kita. Nggak hanya Cina, tapi beberapa negara maju itu membidik kita. Nah kalau kita tidak menguatkan hulu ini dengan baik, habis kita. Ya, pertama ada gap besar antara yang mendapatkan akses ke pemerintah sehingga ada banyak banget bantuan, entah itu KUR, entah itu HKI gitu ya, hak merek, hak kekayaan intelektual, entah itu SNI, NIB, kemampuan berusaha itu tidak semua orang mendapatkan akses yang sama dan setara. Kedua, kita tahu bahwa kemudahan berusaha itu tidak menyumbang perubahan yang signifikan terhadap penumbuhan ekonomi nasional. Kemudahan berusaha ya seperti NIB dan lain sebagainya itu nggak ada efeknya sebenarnya ke pertumbuhan ekonomi nasional. Maka sebenarnya tantangannya adalah Indonesia tuh harus berpikir, Mas, keras banget. Kita semua sebenarnya ada, banyak. Kita punya hutan, kita punya laut, kita punya ikan, kita punya semuanya. Tapi kenapa kita nggak bisa kayak negara-negara maju lain? Saya ambil contoh, kalau kita bicara masalah dunia teknologi, kita tahu ada Amerika, ada Cina. Ya kan? Kita ngomong masalah perdapuran, mana negara yang menjadi dapurnya dunia, itu Thailand. Kebanyakan orang-orang impor bahan-bahan baku itu dari sana. Ya kan? Nah, terus Indonesia itu mau apa sih sebenarnya? Mau di mana sih? Ngerti nggak? Positioning ekonomi kita itu mau di mana? Kita itu memaksa dunia luar tuh mau beli apa sih sebenarnya ke kita? Nah, itunya aja belum dikonsep. Sehingga yang di bawah ini, yang mikro-mikro ini tentu menjadi tantangan besar pada mereka. Mereka rebutan market, ya, rebutan macam-macam. Nah, kemudian yang kedua pendidikan. KUR digelontorkan tanpa ada pendampingan. Jadinya apa? Lagi-lagi KUR digunakan untuk hal konsumtif. Beli motor, beli daster, bayar sekolah anak, bayar cicilan ini itu. Ya itu nggak akan jadi ekosistem ekonomi lagi. Meskipun bahasanya adalah KUR penolong UMKM Indonesia. Ketiga, tadi akses permodalan udah diselesaikan. Akses pemasaran ini yang masih agak membingungkan. Kita itu mau menjual apa. Dan yang paling terakhir adalah tidak semua masyarakat tuh tahu bagaimana memisahkan laporan keuangan, baik keuangan pribadi maupun keuangan usaha. That's why kenapa banyak UMKM yang 2 bulan berjalan rame-rame, bulan ketiga tutup, nggak jadi UMKM lagi. Ya, banyak tantangannya. Satu, pendampingan tidak boleh putus. Jadi masyarakat itu nggak hanya membutuhkan pendampingan setahun sekali aja. Ketika reses saja, nggak cukup mas. Jadi saya melakukan rutin pendampingan sebulan 2 kali melalui EduPrintis. Nah kita dampingin nih, masing-masing ada yang manajemen keuangannya, kemudian ada manajemen pemasarannya, kita gandeng dengan swasta-swasta yang memang effort di bidangnya. Katakanlah untuk perlindungan usaha
asuransi, kan kita butuh untuk mereka mengerti literasi asuransi. Jika ada kebakaran, jika ada kecelakaan, mereka tidak rugi gitu ya. Mereka udah ada jaminan-jaminan itu. Nah, ini yang kita selalu berikan kepada masyarakat. Dan kemudian kita berikan pendampingan seperti bagaimana packaging yang baik, bagaimana promosi digital, caranya tuh gimana. Tapi kadang tuh mereka juga nggak ngerti. Mereka udah diajarin, Bu, Pak, begini loh caranya jualan di e-commerce gitu ya, A, B, C. Tapi mereka hanya oke, the next month mereka nggak bisa karena mereka kan berpikir hanya ya pokoknya aku bisa bikin aja. That's why sebenarnya Indonesia butuh agregator, penengah in the middle yang berperan untuk membantu produk UMKM apa aja yang udah siap kuantitinya secara berkala setiap bulan dijualkan, dan ada agregator yang menjualkan gitu. Ada apa ya kalau bahasanya ini, marketing manajemennya. Nah, ini Indonesia di setiap kabupaten harus punya ini. Nah, kalau di Kabupaten Trenggalek, that's why I giving birth Uprintis Indonesia. Uprintis Indonesia ini tujuannya adalah untuk agregator yang membantu untuk mempromosikan produk-produk UMKM bertemu dengan rantai pasoknya. Kalau saya lihat udah cukup baik ya. Kita lihat pemerintah di bawah kepemimpinan baik yang sebelumnya Pak Teten dan sekarang ada Pak Maman Abdurrahman. Saya lihat sudah cukup adaptif memahami apa kebutuhan UMKM sehingga pemerintah menggandeng perbankan, lembaga-lembaga keuangan baik BUMN maupun BUMD, kemudian menggandeng swasta juga, menggandeng e-commerce untuk memberikan beberapa layanan langsung jemput bola di lokasi-lokasi yang memang sudah terpilih gitu. Tapi tidak merata ke semua provinsi, semua kabupaten bisa mendapatkan fasilitas itu. Nah, maka sebenarnya kalau kita berbicara kolaborasi sudah cukup baik, apalagi semua gotong royong nih. Gotong royong untuk ngeroyok pendampingan UMKM. Saya di Komisi 7 ya kan ada Kementerian UMKM. Nah, terus kemudian Komisi 6 ada BUMN. Kemudian Komisi 10, Komisi 9, Komisi 11, semua kan udah keroyokan untuk mendampingi UMKM. Sehingga sebenarnya ini ada sedikit tantangan gimana antar lembaga ini tidak tumpang tindih. Jangan sampai yang dilatih itu aja gitu. Tolong dong yang semua ini melatih yang belum pernah dilatih gitu loh. Makanya di sini tuh membutuhkan perbaikan data, Mas. Jadi datanya harus update dan harus big data, harus terintegrasi antara lembaga satu ke lembaga yang lain, datanya harus sama. Jangan di Kementerian UMKM datanya ada sekian ratus ribu, kemudian Kementerian Perdagangan yang membahas tentang UMKM datanya berbeda. Kemudian di BUMN yang sudah memberikan pendampingan pada UMKM datanya juga berbeda. Jangan sampai seperti itu. Makanya ini yang harus menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk memperbaiki data. Lah saya itu 2020 udah mendampingi UMKM. Pada waktu itu jumlah UMKM kita 65 juta. Nah sekarang 2025 masih 65 juta. Masa iya gitu nggak ada UMKM baru yang bertumbuh, paham nggak? Ya di sini ayo dong pemerintah kerja keras nih. Jangan hanya menggelembungkan data aja. Ngerti nggak maksudnya? Jangan hanya menggelembungkan data tapi tolong be real. Gitu. Itu yang ya saya berharap semoga tahun depan bisa diperbaiki. Oke, tantangan terakhir tadi saya belum sampaikan, efisiensi anggaran. Nah, efisiensi anggaran ini berdampak besar bagi UMKM karena yang tadinya pendapatan mereka itu 75% dihasilkan dari belanja pemerintah. Iya dong ya kan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi karena adanya efisiensi ini tentu nggak ada pesanan bagi mereka. Tapi mereka harus diwajibkan membayar KUR ya atau pinjaman di lembaga-lembaga keuangan lain. Ini momen-momen yang paling menyedihkan lah bagi teman-teman pelaku UMKM. Nah, maka di sini saya ingin berpesan kepada seluruh teman-teman pengusaha UMKM. Tolong jangan menyerah, tolong jangan pernah berhenti bergerak, dan tolong jangan pernah berhenti belajar. Karena semua ekosistem ekonomi baik itu UMKM maupun yang skalanya udah besar, kita sedang mengalami pukulan yang sama, pukulan decreasing economic return yang sama. Sehingga saya berharap semoga pengusaha UMKM
bisa lebih aware menggunakan uangnya dan mencoba untuk menjual barang-barang baru yang memang dibutuhkan. Sehingga bisa bisa mengurangi marketingnya. Jadi kalau memang ada barang yang dibutuhkan tanpa marketing pun pasti akan kejual. Nah, saya minta semoga pengusaha-pengusaha UMKM bisa berpikir seperti itu. Jangan menjual produk sesuai dengan apa yang kita mau jual, tapi tolong jual produk apa yang dibutuhkan oleh market. And that's why mungkin ini bisa membantu teman-teman pengusaha UMKM untuk bisa survive di kondisi ekonomi saat ini.